Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, di tengah hamparan gurun yang sunyi, berdiri bangunan-bangunan raksasa yang seolah menantang waktu. Piramida Mesir. Batu demi batu tersusun begitu megah, hingga dunia modern pun masih takjub. Bagaimana manusia ribuan tahun lalu mampu membangun keajaiban sebesar ini? Namun bagi orang beriman, keheranan itu bukan sekadar soal teknik, melainkan soal hikmah yang Allah selipkan dalam sejarah. Sebab Al-Quran tidak melewatkan kisah Mesir kuno begitu saja. Ia menyebutnya, mengungkap tabir tentang Firaun, tentang kekuasaan yang melampaui batas, dan tentang bangunan-bangunan tinggi yang diperintahkannya untuk didirikan. Dalam Al-Quran, kita menemukan isyarat bahwa piramida bukan hanya peninggalan peradaban, tetapi juga peringatan bagi mereka yang sombong terhadap Tuhan semesta alam. Bangunan yang dahulu ditinggikan untuk membanggakan kekuasaan manusia, kini justru menjadi saksi bisu bahwa tidak ada keagungan yang mampu menandingi kehendak Allah. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri apa yang Al-Quran isyaratkan tentang bangunan besar di masa Firaun. Bagaimana kekuasaan itu runtuh di hadapan kebenaran, dan bagaimana Allah menjadikan sejarah Mesir sebagai pelajaran bagi hati yang mau merenung. Dan seperti biasa, kita masih bersama Cahaya Hikmah, tempat di mana setiap kisah bukan hanya diceritakan, tetapi diselami, direnungi, dan dijadikan cahaya untuk menuntun langkah kita dalam hidup. Sebelum kita membuka lembaran sejarah penuh hikmah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda, agar perjalanan dakwah ini terus hidup, dan semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaatnya. Mari kita mulai dengan hati yang lapang, dan doa agar Allah membuka tabir hikmahnya untuk kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, piramida Mesir adalah salah satu tempat bersejarah di dunia yang telah menarik banyak wisatawan. Para matematikawan dan arkeolog juga selalu tertarik untuk mengunjungi atau menjelajahinya. Piramida Mesir menjadi sangat populer karena dibangun pada zaman Mesir kuno dan menjadi makam para raja Mesir kuno yang dikenal dengan nama Fir'aun. Lantas seperti apa sejarah piramida Mesir? Dan kapankah piramida pertama kali dibangun? Apa alasannya piramida dibangun? Piramida pertama dibangun di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun Qasr, hampir 4.700 tahun yang lalu. Lebih dari 1 milenium atau sekitar 1.000 tahun kemudian. Piramida terakhir di Mesir yang dibangun adalah pada masa Ahmose I, sekitar 3.500 tahun yang lalu. Setelah itu para penguasa Mesir yang telah tiada dimakamkan di bawah tanah lembah para raja. Bahkan dapat disimpulkan, piramida Mesir kuno dibangun sekitar 2.700 sampai 1.500 ASM. Sehingga diketahui, piramida pertama yang berdiri memiliki usia yang sama dengan monumen batu Stonehenge di Inggris, yang dibangun pada 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Kendati demikian, apabila dibandingkan dengan bangunan kuno lain seperti Parthenon 447 sebelum Masehi, tembok besar Cina 220 sebelum Masehi, dan Kolosium 80 sebelum Masehi, serta Kulneolithike, Bekli, Tepi di Turki, tentu piramida ini jauh lebih tua. Piramida Djoser terdiri dari 6 lapisan, dan awalnya dibangun sebagai makam dengan bentuk persegi panjang yang sekarang dikenal sebagai mastobe, dari bahasa Arab artinya bangku. Sekitar tahun 2780 sebelum Masehi, Arasyata Raja Djoser Imhotep membangun piramida pertama dengan menempatkan 6 mastabe, masing-masing lebih kecil dari yang di bawahnya, dalam tumbukan untuk membentuk piramida yang bertingkat. Piramida bertingkat ini berdiri di tepi barat Sungai Nil, di Saqqara dekat Memphis. Seperti piramida selanjutnya, di dalamnya terdapat berbagai ruangan dan lorong, termasuk ruang pemakaman raja. Pembangunan piramida ini melibatkan arsitek hebat di belakangnya, seperti yang diungkapkan Marvinder Mirup, profesor sejarah dari Universitas Columbia. Imhotep dianggap sebagai arsitek pertama di Mesir yang membangun dia atas batu, seperti pembangunan kompleks piramida Djoser
Jelasnya kepada Life Science, terdapat sebuah prasasti di Mesir yang tertulis namanya sebagai kepala Pamatum. Kemungkinan di Mesir dia dianggap sebagai orang yang bijak. Imbuhnya, selanjutnya, peralihan piramida bertingkat ke piramida bersisi mulus terjadi pada masa pemerintahan Naja Nofru, pendiri dinasti keempat, 2680 sampai 2560 sebelum Masehi. Di Medem dibangun piramida berundak, kemudian diisi dengan batu dan ditutup dengan selubung batu kapur. Di dekat Bashur, konstruksi dimulai pada sebuah piramida yang tampaknya direncanakan memiliki sisi yang mulus. Namun, sekitar setengah jalan ke atas, sudut kemiringan menurun lebih dari 51 derajat menjadi sekitar 43 derajat dan sisinya tidak terlalu curam, sehingga dikenal sebagai piramida bengkok. Perubahan sudut mungkin dilakukan selama konstruksi untuk memberikan stabilitas lebih pada bangunan. Piramida besar lainnya dibangun di Bashur, dengan sisi-sisinya menjulang pada sudut lebih dari 43 derajat, menghasilkan piramida yang sebenarnya, namun tampak bengkok. Sedangkan piramida terbesar dan paling terkenal ialah piramida Agung Khufu di Giza, yang dibangun atas perintah putra Snefru Khufu, yang dikenal juga sebagai Cheops. Dasar piramida mencakup area seluas 13 hektar, dari sisi-sisinya menjulang pada sudut 51 derajat, dan panjangnya lebih dari 755 kaki. Awalnya tingginya lebih dari 481 kaki, tetapi kini tingginya 450 kaki. Para ilmuwan memperkirakan bahwa rata-rata balok batunya lebih dari 2 ton, dengan yang terbesar memiliki berat masing-masing 15 ton. Dua piramida besar lainnya dibangun di Giza untuk putra Khufu, Raja Khafre atau Chevron, dan penerus Khafre, Menkaure atau Maiserinus. Di Giza juga terdapat Sphinx yang terkenal, patung singa raksasa berkepala manusia yang diukur pada masa Khafre. Piramida biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kelompok bangunan yang meliputi candi, kuil, makam lain, dan tembok besar. Sisa-sisa perahu penguburan juga telah digali. Dan yang paling terawat di Giza, di dinding piramida dinasti kelima dan keenam, terdapat prasasti yang dikenal sebagai teks piramida, sumber informasi penting tentang agama Mesir. Kelangkaan catatan kuno membuat sulit untuk memastikan keagungan semua bangunan di kompleks piramida, atau prosedur penguburan yang tepat. Diperkirakan, jenazah raja dibawa dengan perahu menyusuri sungai Nil ke lokasi piramida dan dijadikan mumi di kuil lembah sebelum ditempatkan di piramida untuk dimakamkan. Ada spekulasi tentang pembangunan piramida, bahwa orang Mesir memiliki peralatan tembaga seperti pahat, bor dan gergaji yang digunakan untuk memotong batu yang relatif lunak, granit keras yang digunakan untuk dinding ruangan pemakaman, dan beberapa selubung luar akan menimbulkan masalah yang lebih sulit. Pekerja akan menggunakan bubuk abrasif seperti pasir dengan bor dan gergaji. Selain itu, pengetahuan tentang astronomi diperlukan untuk mengarahkan piramida ke titik mata angin, dan parit berisi air digunakan untuk meratakan kelilingnya. Sedang lukisan makam patung kolosal yang sudah dipindahkan menunjukkan bagaimana balok-balok batu besar dipindahkan dengan kereta luncur di atas tanah yang mula-mula dibuat licin oleh cairan. Balok-balok tersebut kemudian dibawa landai ke lokasinya di dalam piramida. Akhirnya, lapisan luar batu selubung diselesaikan dari atas ke bawah dan jalur landai dibongkar setelah pekerjaan selesai. Untuk bahan baku yakni batu, sebagian besar digali di dataran tinggi Giza. Beberapa selubung batu kapur dibawa dari turas seberang sungai Nil, dan beberapa ruangan dilapisi dengan granit dari Aspan. Menariknya, tanda-tanda para pekerja tambang ditemukan di beberapa blok batu yang memberikan nama-nama kelompok kerja seperti geng, pengrajin, kru pekerja paruh waktu melengkapi para tukang sepanjang tahun, dan pekerja terhampir lainnya. Sejarawan Yunani Herodotus melaporkan pada abad ke-5 sebelum Masehi bahwa pemandu Mesirnya mengatakan kepadanya bahwa 100.000 orang dipekerjakan selama 3 bulan dalam setahun selama 20 tahun untuk membangun piramida agung. Namun perkiraan modern tentang jumlah pekerja cenderung jauh lebih kecil. Sementara untuk pembangunan piramida,
mencapai puncaknya. Pada masa dinasti keempat hingga keenam, piramida-piramida yang lebih kecil terus dibangun. Selama lebih dari 1000 tahun, sejumlah piramida telah ditemukan, namun sisa-sisa piramida lainnya masih terkubur di bawah pasir. Ketika menjadi jelas bahwa piramida tidak memberikan perlindungan bagi tubuh bumi para raja, tetapi menjadi target yang jelas bagi para perampok kuburan. Para raja kemudian dimakamkan di makam-makam tersembunyi yang terpahat di tebing-tebing batu. Meskipun piramida-piramida megah tersebut tidak melindungi tubuh para raja Mesir yang membangunnya, tetapi piramida-piramida tersebut telah berfungsi untuk menjaga nama dan kisah-kisah para raja tersebut tetap hidup hingga hari ini. Alasan membangun piramida para peneliti masih tidak yakin mengapa Firaun menggunakan piramida sebagai makam. Kemungkinan salah satu alasannya adalah untuk melindungi pemakaman dari para perampok makam. Menurut Ray Clark pada bukunya Securing Eternity Ancient Egyptian Tomb, Protection from Prehistory of the Pyramid tahun 2019. Alasan ini mungkin dilatar belakangi oleh peristiwa perampokan makam mastaba Firaun dengan cara digali dari atas. Menurut Clark, piramida bertingkat yang dibangun dengan 6 lapisan tingkatan tersebut dapat memberi perlindungan pada makam. Banyak ahli Mesir kuno yang menganggap tingkatan berundak pada piramida digunakan untuk tangga bagi raja naik ke langit. Tapi menurut saya, tingkatan tersebut digunakan sebagai cara efisien untuk perlindungan atas substruktur yang mendasarinya. Jelas Clark masih dari Life Science. Clark juga mencatat informasi penting lainnya, bahwa pembangunan piramida ini menggunakan batu yang berbeda dengan mastaba yang terbuat dari bata lumpur. Sedangkan menurut Miroslav Verner, profesor Egyptologi di Universitas Cekoslovakia, kemungkinan ada alasan agama juga. Mungkin alasan agama menjadi latar belakang juga untuk pembangunan piramida. Jelasnya kepada Life Science. Dalam buku Verner berjudul The Pyramids, The Archaeology and History of Egypt's Iconic Monument. Tahun 2021, ketika Yosher berkuasa, terdapat pengaruh dari kultus matahari dan dewa matahari yang meningkat, sehingga timbul keinginan membangun struktur yang mencapai ke langit. Verner mencatat ada bagian teks dari 4400 tahun yang lalu tertulis, "Semoga langit membuat sinar matahari kuat untukmu. Semoga kamu naik ke langit sebagai Eye of Eri." Terjemahan oleh Raymond Faulkner. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan dari Masiliano Muzzolo, peneliti dari Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia di Warsa. Dia meragukan, apakah kultus matahari penyebab dibangunnya piramida bertingkat, atau sebaliknya. Analogi ini seperti menanyakan, manakah lebih dulu antara telur atau ayam? Tetapi Muzzolo berpikir, mungkin berasal dari pembangunan piramida bertingkat inilah yang menumbuhkan minat kultus matahari. Arsitektur ini mungkin juga mempengaruhi perubahan dalam ideologi agama yang tercermin pada aspek matahari, ungkap Muzzolo. Piramida pertama yang dibangun adalah piramida dengan sisi datar oleh Firaun Snefuru yang memerintah sekitar 2575 sampai 2551 sebelum Masehi. Di Dahsyur, bangunan ini terdiri dari piramida Ben yang memiliki sudut tidak biasa dan piramida merah. Piramida lain yaitu piramida Agung di Giza yang terdaftar dalam 7 keajaiban kuno dunia yang masih berdiri, dibangun oleh Khufu yang memerintah sekitar 2551 sampai 2528 sebelum Masehi. Sementara piramida besar lainnya yang dibangun oleh Khafre memerintah sekitar 2520 sampai 2494 sebelum MMB bersama dengan Sphinx besar di Giza. Tidak jelas mengapa Firaun Mesir kemudian berhenti membangun piramida. Kemungkinan adalah karena masalah keamanan bangunan. Meskipun dianggap lebih aman dari mastaba, tapi buktinya masih bisa dijarah pada zaman kuno. Firaun menganggap bahwa membangun makam di lembah para raja akan membuatnya lebih sulit dijarah. Selain itu, topografi lembah memiliki puncak Elkun yang menampakkannya seperti piramida alami. Tapi bagaimana kehidupan para pembangun piramida Mesir itu? Bagaimana mereka diberi kompensasi? Dan bagaimana mereka diperlakukan masih menjadi misteri. Mesir memiliki lebih dari 100 piramida kuno. Tetapi yang paling terkenal adalah piramida yang dibangun pada masa pemerintahan Firaun
Djoser, piramida Mesir yang dibangun di bawah pemerintahan Firaun Snefru. Piramida besar yang dibangun di Giza pada masa pemerintahan Firaun Khufu, dan dua penerusnya Firaun Khafre dan Menkaure. Firaun kemudian secara bertahap berhenti membangun piramida selama Kerajaan Baru 1550 sampai 1070 sebelum Masehi, dan kemudian memilih untuk dimakamkan di Lembah Para Raja selama beberapa dekade terakhir. Para arkeolog telah menemukan bukti baru yang memberikan petunjuk tentang siapa pembangun piramida itu dan bagaimana mereka hidup. Sebelumnya, para ahli Mesir berteori bahwa pembangun piramida sebagian besar terdiri dari pekerja pertanian musiman. Namun dari catatan tertulis termasuk papirus yang ditemukan tahun 2013 di Wadi Ajaf di pantai Laut Merah Mesir menunjukkan kelompok besar pekerja diterjemahkan sebagai geng membantu membawa material ke Giza. Papirus ini menceritakan 200 orang yang dipimpin oleh seorang bernama Mirror mengangkut batu kapur dengan perahu di sepanjang sungai Nil dari Tura ke piramida besar, di mana batu tersebut digunakan untuk membangun selubung luar piramid. Meski begitu, masih harus dicek lagi kebenarannya. Papirus yang merinci sejarah piramida itu masih dalam proses diuraikan dan dianalisis, akan tetapi hasilnya menunjukkan geng yang dipimpin Mirror melakukan lebih dari sekedar membantu pembangunan piramida. Pekerja ini tampaknya lebih melakukan perjalanan ke sebagian besar Mesir, mungkin sejauh Gurun Sinai, dan melaksanakan berbagai proyek konstruksi dan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah mereka bagian dari profesional yang lebih permanen daripada sekelompok pekerja pertanian musiman yang akan kembali ke ladang mereka. Pire Talib, profesor Egyptologi dari Universitas Paris-Bury yang mengarahkan papirus, mengatakan pekerja disebut diberikan makanan yang mencangkup kurma, sayuran, unggas, dan daging. Selain pola makan sehat, papirus menggambarkan pula pekerja secara teratur mendapatkan tekstil yang mungkin dianggap sebagai uang pada masa itu. Mark Lenher, Direktur Anson Agap Research Associates, sebuah lembaga yang berbasis di Massachusetts, menambahkan penggalian yang pernah dilakukan bersama timnya di sebuah kota di Giza menemukan bukti menarik. Arkeolog menemukan bahwa penduduk kuno kota itu biasa membuat roti dalam jumlah besar, menyembelih ribuan hewan, dan menyeduh bir dalam jumlah banyak. Berdasarkan tulang hewan yang ditemukan di situs tersebut dan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi para pekerja, arkeolog memperkirakan sekitar 1.800 kg hewan termasuk sapi, domba, dan kambing disembelih setiap hari untuk memberi makan para pekerja. Sisa-sisa pekerja yang dimakamkan di kuburan terdekat piramida juga menunjukkan bahwa para pekerja telah menyembuhkan tulang, menunjukkan bahwa mereka memiliki akses ke perawatan medis yang tersedia pada saat itu. Hal ini pun membuat ahli Mesir kuno secara umum setuju bahwa para pekerja bukanlah orang yang diperbudak. Lantas, bagaimanakah piramida Mesir menurut Al-Quran dan ilmuwan? Menurut Al-Quran, tujuan utama pembangunan piramida bukanlah sebagai makam. Dalam surat Al-Qasas ayat 38 disebutkan, dan Fir'aun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah, hai Haman, untuk ke tanah liat. Kemudian buatkanlah untuk kebangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Dalam ayat ini disebutkan, tujuan Fir'aun membuat sebuah bangunan tinggi dari tanah liat adalah untuk melihat Tuhan Nabi Musa ke langit. Ia membuktikan kebenaran di atas sana, ada Tuhannya Nabi Musa atau tidak. Hal menarik yang disebutkan Al-Quran adalah sepenggal ayat yang mengatakan, "Maka bakarlah, hai Haman, untuk ke tanah liat. Kemudian buatkanlah untuk kebangunan yang tinggi." Dalam ayat ini disebutkan secara lugas bahwa asal pembuatan bangunan yang saat ini dikenal dengan piramida disebutkan Al-Quran terbuat dari tanah liat yang dibakar. Apakah hal ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Kabar ini bermula dari tulisan seorang wartawan koran America Times dalam edisi 1 Desember tahun 2006 yang menyebutkan, para ilmuwan mengatakan,
Pembuatan piramida berasal dari tanah liat yang dibakar. Ilmuwan Amerika dan Prancis, Profesor Guy Latsuk dan Profesor Bershaw menegaskan piramida paling besar yang saat ini berada di Giza terbuat dari dua jenis batu, yaitu batu alam dan beta bata yang dibuat secara manual. Menurutnya, model pembuatan batu tersebut dengan dibakar di bawah kayu, lalu kayu tersebut dipanaskan sehingga membentuk batu keras yang hampir normal. Ilmuwan ini juga menyebutkan, sebenarnya Firaun sangat mahir dalam ilmu kimia dan mengelola tanah liat. Dalam penelitian yang dipublikasikan, majalah Journal of American Ceramic Society disebutkan, Firaun menggunakan jenis tanda seleri untuk membangun monumen yang tinggi secara umum. Demikian juga untuk pembangunan piramida dengan bahan yang sama. Batu-batu besar yang tersusun membentuk piramida dibuat dengan cara dibakar. Menurut ilmuwan ini tidak mungkin mengangkat batu yang beratnya ribuan kilogram tersebut. Inilah yang membuat Firaun menggunakan batu alam untuk membangun dasar. Batu lumpur disebut dibakar, kemudian disusun membentuk piramida. Model pembakaran batu lumpur tersebut dicampur dengan lumpur kapur. Ditunggu perapian yang dipanaskan dengan uap air garam. Setelah itu, uap air ini ikut membentuk campuran tanah liat. Tahapan selanjutnya, dengan membuat cetakan di atas kayu, dan dituangkan dalam tempat yang disediakan di dinding piramida. Profesor Davidovits meneliti langsung batu piramida yang diambil dari piramida Giza. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron yang menemukan sebuah jejak. Reaksi cepat yang menaksirkan batu ini terbuat dari lumpur. Pakar geologi dahulunya belum memiliki kemampuan membedakan antara batu alam dan batu buatan. Tapi dengan peralatan canggih, sang profesor mereka akhirnya bisa membedakan. Sang profesor juga menguji pembuatan batu lumpur dengan model yang sama dalam tempo 10 hari. Ia dapat menaksirkan secara akurat memang model pembuatan batu-batu piramida dengan tanah liat atau lumpur yang dibakar api. Penelitian ini juga didukung ilmuwan asal Belgia, Guy Mortier. Setelah bertahun-tahun melakukan riset dan studi, ia akhirnya yakin bahwa piramida yang terletak di Mesir dibuat dengan menggunakan tanah liat. Selain itu, Profesor asal Prancis, Joseph David juga melakukan eksperimen selama 20 tahun yang menemukan piramida dibangun dari lumpur, terutama di bagian puncak piramida, di mana sulit untuk menaikkan batu alam. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, subhanallah, begitu hebatnya umat Islam yang mempunyai kitab suci Al-Quran yang begitu lengkap dan sangat nyata, maka sahabat jangan sekali-kali engkau meragukannya. Sahabat cahaya hikmah, inilah satu lagi keajaiban Al-Quran yang terkuak oleh sains abad modern. Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad dahulu bisa menyebut secara eksplisit pembuatan piramida? Rasulullah SAW tak pernah ke Mesir atau menyaksikan piramida secara langsung. Beliau SAW pun tak pernah tahu bahwa di Mesir ada bangunan besar bernama piramida selain apa yang diwahyukan kepadanya. Ini membuktikan Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul bernama Muhammad SAW. Lantas, bagaimana piramida dibuat menurut ilmuwan? Kajian yang diterbitkan oleh majalah Journal of the American Ceramic Society menegaskan bahwa Firaun menggunakan tanah jenis lure untuk membina monumen yang tinggi, termasuk piramid, karena tidak mungkin bagi seseorang untuk mengangkat batu berat ribuan kilogram ke atas puncak bangunan. Sebaliknya pada dasar piramid, Firaun menggunakan batu asli atau alam. Profesor Davidovits telah mengambil sampel batu piramid yang terbesar untuk dilakukan analisis dengan menggunakan mikroskop elektron terhadap batu tersebut. Hasilnya, Davidovits menegaskan bahwa batu itu dibuat dari lumpur. Selama ini, tanpa menggunakan mikroskop elektron, ahli geologi belum mampu untuk membedakan antara batu alam dengan batu buatan manusia. Menurutnya, lumpur tersebut merupakan campuran lumpur kapur yang dipanaskan dengan air garam, dan ini akan menghasilkan terbentuknya campuran tanah liat. Kemudian, olahan itu dituangkan ke dalam tempat yang disediakan di dinding piramid. Ringkasnya, lumpur yang sudah diaduk menurut ukuran yang dikehendaki tersebut dibakar, lalu diletakkan di tempat yang sudah disediakan di dinding piramid. Akhirnya, misteri pembangunan piramid pun terpecahkan di kalangan para ilmuwan dan peneliti setelah bertahun-tahun lamanya melakukan riset yang mendalam. Selain itu,
Al-Quran juga sudah mengungkap proses dan material pembangunan piramida. Fakta yang menakjubkan mengenai hal ini terdapat dalam Al-Quran. Jika dikaji lebih mendalam, fakta Al-Quran telah menjelaskan perkara ini 1400 tahun silam sebelum kajian saintifik dijalankan. Perhatikan ayat berikut. Dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Heman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia dari orang-orang pendosa." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Penelitian mengungkapkan bahwa bangunan tinggi masa lampau, seperti piramida, dibangun dari tanah liat yang dipanaskan. Dan yang sangat menakjubkan adalah bahwa Al-Quran telah mengungkap fakta ini dengan sangat jelas, sesuai dengan apa yang dikerjakan Fir'aun saat itu. Al-Quran adalah kitab pertama yang menjelaskan rahasia bangunan piramid, bukan para ilmuwan Amerika ataupun Prancis. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah pergi ke Mesir dan tidak pernah melihat piramid, bahkan mungkin tidak pernah mendengar tentangnya. Kisah Fir'aun terjadi sebelum masa hidupnya Nabi ribuan tahun yang lalu, dan tidak ada satupun di muka bumi ini pada masa itu yang mengetahui tentang rahasia piramida sebelum ini. Para saintis sudah tahu pasti bahwa Fir'aun menggunakan tanah liat yang dipanaskan untuk membangun monumen tinggi, kecuali beberapa tahun belakangan ini. Subhanallah, 1400 tahun yang lampau, Nabi Muhammad SAW beratus tahun selepas berakhirnya dinasti Firaun, memberitahu melalui wahyu Allah bahwa Firaun membangun monumen yang kini dikenali sebagai piramida menggunakan tanah liat. Kenyataan ini sangat jelas dan kuat untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidaklah berbicara mengikuti hawa nafsunya, melainkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan Fir'aun dan menenggelamkannya, dan Dia pula yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Dan Dia pula yang memberitahu kepada Nabi terakhirnya akan hakikat ilmiah ini. Dan ayat ini telah menjadi saksi kebenaran kenabiannya di kemudian hari. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, lalu, benarkah piramida di Mesir pernah terkubur? Tahukah Anda bahwa upaya penggalian dan eksplorasi piramida Giza pertama kali itu justru dilakukan pada masa dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Ketika itu, kondisi piramida Giza sungguh tak terurus dan penuh dengan tumbukan debu menutupi semua bagiannya. Bisa dibayangkan seberapa kubik debu pasir menggunung menutupi bangunan setinggi puluhan meter itu. Tetapi, menurut catatan Abu Al-Hasan Al-Masudi dalam kitabnya Mu'ruj Az-Zahab, kondisi tersebut tak menyurutkan minat Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Mesir ketika itu, untuk mengeksplorasi piramida. Abdul Aziz yang merupakan saudara kandung dari Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi. Khalifah dinasti Umayyah itu mendapat kabar bahwa piramida menyimpan harta karun berharga seperti emas, perak, berlian, dan batu marmer menawan. Upaya penggalian pun dimulai, sebanyak 100 pekerja dikerahkan untuk membersihkan dan menggali piramida yang tertutup dengan debu dan pasir. Peralatan sangat sederhana. Jangan bayangkan mereka dibekali alat serba modern seperti sekarang. Misi pencarian akhirnya membuahkan hasil perlahan. Mulai tampak batu-batu emas peninggalan para raja Fir'aun dan puing-puing runtuhan. Temuan awal tersebut semakin menggiurkan sang gubernur. Penggalian diintensifkan dengan tambahan tenaga yang lebih banyak, namun ambisi tersebut justru berujung petaka. Suatu ketika pada malam hari, terdengar gemuruh keras yang terdengar hingga radius puluhan kilometer. Lokasi penggalian runtuh dan mengubur hidup-hidup para pekerja. Penyebab belum diketahui hingga sekarang. Insiden ini menjadi alasan sang gubernur menghentikan proyek ambisi itu. Jumlah korban meninggal diperkirakan mencapai ribuan pekerja, dan mereka dikubur di lokasi mereka tertimpa runtuhan. Sang gubernur pun sedih
Runtuhan ini mengerikan dan di luar dugaan. Misi penggalian kembali pernah diupayakan beberapa dekade setelahnya, tepatnya pada masa Al-Ma'mun, Khalifah dinasti Abbasiyah yang datang langsung dari Baghdad menuju Mesir untuk memimpin misi. Namun proyek pun gagal. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, dari kisah agung peradaban Mesir kuno hingga jejak-jejak para tiran yang diabadikan dalam Al-Quran, kita belajar bahwa kemegahan dunia tidak pernah bisa menolong seseorang dari ketetapan Tuhan. Piramida yang tegak menjulang itu bukan hanya batu, bukan hanya sejarah, tapi saksi bisu tentang kesombongan, kekuasaan, dan bagaimana akhir sebuah kesewenang-wenangan. Dan meski para ilmuwan terus mencari jawaban, menggali misteri, memperdebatkan teori, dan menyingkap sejarah, Al-Quran sudah lebih dulu memberi petunjuk bahwa di balik setiap kejayaan ada ketetapan ilahi yang tidak pernah bisa dihindari. Semoga kisah ini menjadi cahaya bagi hati kita, mengingatkan kita untuk tidak takjub pada dunia, tetapi tunduk pada Yang Maha Menguasai sejarah. Tetap bersama kami di channel Cahaya Hikmah, tempat kita belajar, merenung, dan menemukan kembali pelajaran hidup dari kisah para umat terdahulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, tinggalkan komentar bijak, dan sebarkan kebaikan ini kepada yang lain. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.